Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun anda berada, yang selalu dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, spesial hitung resmi atau real count hari ini kita mulai dari data Timnas Amin yang perhitungannya dari TPS sampai pusat dilakukan dengan sangat hati-hati. Sehingga data yang akan Sewot TV sajikan ini merupakan data real ya, sesuai tempat pemungutan suara di seluruh TPS se-Indonesia, Sobat Sewot. Nah, dalam rangka rekapitulasi suara terbaru yang terus diupdate oleh Timnas Amin, terdapat validitas data suara dari TPS seluruh Indonesia yang diakumulasikan dalam dua kategori. Kategori aman dan tidak ada data alias kategori tidak aman. Untuk mempersingkat waktu Sobat Sewot, kita mulai analisis data perolehan sementara Pilpres 2024 melalui website resmi Timnas Amin da4i.net ya. Oke Sobat Sewot, progres suara yang baru masuk dan sudah terhimpun hari ini sebanyak 133.547 TPS ya, dari total keseluruhan 820.161 TPS atau 16,3% TPS dari seluruh Indonesia. Nah, Sobat Sewot, perolehan suara pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar 9.810.353 atau 38,2%. Sementara perolehan suara pasangan Pragi Prabowo Gibran 12.529.695 suara atau 48,7%. Kemudian kita lihat perolehan suara pasangan Gama Ganjar Mahfud MD 3.370.567 suara. Ini angkanya 13,1%, Sobat Sewot. Oke Sobat Sewot, selanjutnya kita cek ya rincian perolehan suara dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir Sobat Sewot. Kita cek secara detail dan mohon untuk terus diikuti. Tetap diperhatikan biar tidak ada kesalahan informasi ya. Oke, kita mulai dari Provinsi Kalimantan Timur ya. Sekali lagi, ini di Provinsi Kalimantan Timur. Progres suara masuk sebesar 6,67% atau 153 TPS dari jumlah keseluruhan 2.295 TPS seprovinsi Kalimantan Timur, Sobat Sewot. Oke, kita lihat. Pasangan Amin mendapatkan dukungan 10.316 suara atau 33%. Sementara pasangan Prabowo Gibran 18.556 suara atau 60%. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud 1.954 suara atau 6%, Sobat Sewot. Nah, perolehan tersebut Sobat Sewot harus tetap kita ingat ya, bahwa progres suara yang masuk data validnya ya, masuk baru 6,67%. Masih jauh dari persentase 100%. Nah, data dari sejumlah TPS ya, baru masuk dengan kategori aman ini sebanyak 153 TPS dari total keseluruhan 2.295 TPS di Kalimantan Timur, Sobat Sewot. Oke, selanjutnya kita lihat secara lebih detail data perolehan suara satu tingkat di bawah ini ya. Di bawahnya yang tadi. Kita mulai dari rekapitulasi Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Progres suara masuk Sobat Sewot ini 9,28% atau apa namanya ya, ini dari keseluruhan 682 TPS ya. Ini baru 9%-nya, 9,28%. Nah, pasangan Amin mendapatkan dukungan 4.152 suara atau 35,1%. Pasangan Prabowo Gibran 6.993 suara
atau 59,1%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud 684 suara atau 5,8%. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita cek detail ke tingkat di bawahnya, yakni di Tarakan Tengah ya, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Sobat Sewot. Progres suara masuk 8,4% atau 18 TPS dari total keseluruhan 194 TPS. Pasangan Amin mendapatkan dukungan 1.188 suara atau 31%. Ya, kemudian pasangan Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 2.454 suara atau 63%. Sementara pasangan Gama Ganjar Mahfud 238 suara atau 6%, Sobat Sewot. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini sesuai permintaan teman-teman kemarin. Kita perlu menyampaikan sedetail mungkin gitu kan. Oke, kita sajikan buat kalian semuanya, Sobat Sewot. Kita cek kemudian di Kecamatan Tarakan Tengah ya. Progres suara masuk 9,3% atau 18 TPS dari total 194 TPS. Pasangan Amin mendapatkan dukungan 1.188 suara atau 30,6%. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 2.454 suara atau 63,2%. Ganjar Mahfud 238 suara atau 6,1%, Sobat Sewot. Oke, kita lanjut. Kita cek di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Sobat Sewot. Pasangan Amin ini mendapatkan 120 suara atau 20%. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 453 suara atau 75,4%. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud 28 suara atau 4,7%. Nah, oke, lanjut lagi kita cek di semua TPS yang ada di Kelurahan Selumit Pantai ya, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Sobat Sewot. Ada TPS dengan kategori data yang sudah aman ya, dan banyak sekali rekapitulasi suara dari TPS yang masuk pada kategori tidak aman validitasnya, Sobat Sewot. Oke, kita cek di TPS 32. Ini kategori aman ya. Pasangan Amin mendapatkan suara 48. Ini 25%. Kemudian Prabowo Gibran 128 suara atau 68%. Ganjar Mahfud 13 suara atau 7%, Sobat Sewot. Kita cek di TPS 33. Ini juga masuk kategori yang sudah aman. Datanya udah pada masuk gitu kan. Ini pasangan Amin 31 suara atau 20%. Pasangan Prabowo Gibran 119 suara atau 78%. Pasangan Ganjar Mahfud 3 suara atau 2%. Selanjutnya kita cek di TPS 15, Sobat Sewot, kategori juga masih aman ya. Pasangan Amin 41 suara atau 16%. Pasangan Prabowo Gibran 206 suara atau 80%. Kemudian pasangan Gama ya 12 suara atau 5%, Sobat Sewot. Selanjutnya, Sobat Sewot, kita cek di TPS 1. Ini sudah mulai masuk di kategori tidak ada data, Sobat Sewot. Ini tidak aman. Kalau nggak ada data yang masuk ya, ini berarti masih pertama barangkali masih rekapitulasi tingkat kecamatan atau tingkat daerah gitu kan. Ini masih belum selesai dilakukan sehingga kategorinya masuk data yang tidak aman, Sobat Sewot. Pasangan Amin masih 0% juga, pasangan Prabowo Gibran juga masih 0%. Dan Gama juga masih belum masuk. Nah, kategorinya datanya belum aman, Sobat Sewot. Kemudian TPS 2 juga belum aman, kategorinya nggak aman, data belum masuk. Jadi pasangan Amin, pasangan Pragi dan Gama ini sama-sama belum mendapatkan persentase suara. Di TPS 3 juga kategori data masih belum aman, kategori 3, TPS 3 ya. Kemudian kita cek di TPS 4 juga tidak aman, datanya belum pada masuk. Jadi kita harus masih tetap husnudzon. Kalau kemudian ada yang bilang menang satu putaran juga sah-sah saja, tapi nggak perlu deklarasi. Kemudian ada yang bilang bahwa ini akan menjadi
Pilpres yang 2 putaran di 2024 juga sah-sah saja, karena faktanya hari ini KPU belum menetapkan siapa pemenang Pilpres 2024. Karena seperti ini, suaranya di daerah masih belum masuk kategori aman, dan masih banyak sekali rekapitulasi yang belum selesai hingga hari ini. Karena tidak hanya rekap suara Pilpres Sobat Sewot, tetapi juga yang menjadi mengulur waktu sangat panjang adalah proses rekapitulasi pileg ya, pileg baik pemilu legislatif tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian lebih-lebih di caleg-caleg pusat ya, DPR RI gitu. Kemudian juga rekapitulasi DPD RI yang juga memakan waktu yang sangat cukup panjang. Sehingga TPS-TPS di tempat-tempat yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga TPS-TPS nomor 1 sampai 5 sampai berapa ini juga sampai 6, 7 segala macam. Bahkan sampai dengan TPS 49 Sobat Sewot, ini kondisinya masih belum aman, alias tidak ada data masuk Sobat Sewot ke timnas pemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, karena barangkali masih memang sedang terjadi rekapitulasi di tingkat kelurahan yang belum bisa ditemukan hasilnya hingga hari ini Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, kita saatnya menyampaikan analisis data perolehan suara sementara Pilpres 2024 berdasarkan laporan dari website resmi KPU, yakni pemilu2024.kpu.go.id. Nah, berikut data perolehan suara secara nasional terbaru hari ini, tanggal 27 Februari tahun 2024. Progres yang masuk hari ini Sobat Sewot sebanyak 637.681 TPS. Dari total keseluruhan 823.236 TPS seluruh Indonesia. Dengan persentase 77,46% Sobat Sewot. Nah, perolehan suara pasangan Amin 31.187.919 atau 24,46% Sobat Sewot. Sekali lagi kita ulangi bahwa perolehan suara pasangan Amin 31.187.919 suara atau 24,46% Sobat Sewot. Kita cek pasangan Prabowo Gibran ya. Prabowo Gibran mengalami kenaikan angka ya. Ini hari ini Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 75.029.212 suara atau 58,84% Sobat Sewot. Saya ulangi bahwa perolehan suara nasional Prabowo Gibran sementara ini ya 75 juta ya. 75.029.212 suara. Silakan dicatat, barangkali besok akan mengalami kenaikan lagi yang signifikan dan lain sebagainya Sobat Sewot. Kemudian Sobat Sewot kita cek pasangan Ganjar Mahfud ya. Perolehan sementara 21.194.791 suara atau persentasenya 16,7%. Ini di posisi Ganjar Mahfud rasanya mengalami penurunan persentase dibandingkan yang data kemarin ya, tanggal berapa kemarin? Hari kemarin lah ya. Dan hari ini kita lihat tanggal 26 kemarin ya, di hari Senin itu di atas 16,7, tapi hari ini pasangan Ganjar Mahfud ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, karena ini data nasional ya, dari ujung ke ujung. Nah, 16,7% untuk laporan data Pilpres 2024 pasangan Ganjar Mahfud. Sekali lagi saya ulangi bahwa pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan 21.194.791 suara Sobat Sewot.
Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanggungjawaban soal surat suara, perolehan suara ini tidak hanya akan kita pertanggungjawabkan di dunia saja, tetapi sobat sewot kita harus punya satu keyakinan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan ya. Kalau hari ini Indonesia punya presiden bernama Jokowi, maka kelak di akhirat semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia ini bukanlah apa-apa. Karena kelak di akhirat raja di raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Allah lah raja semua raja sedunia yang pernah lahir atau dilahirkan ke dunia ini, sobat sewot. Raja di hari pembalasan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Persoalan tanggung jawab sekecil apapun ya terhadap perolehan suara misalnya, ini semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Tidak ada presiden yang bisa membela kita nantinya, ya. Tidak ada orang tua yang kemudian membela karena kita misalnya kehilangan satu suara di Pilpres 2024. Semua akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Ya, amal soleh dan amal yang tidak soleh misalnya. Pada pelaksanaan Pilpres 2024 ini kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan, tidak hanya di depan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya di depan masyarakat Indonesia secara umum, tidak hanya di depan Komisi Pemilihan Umum, tidak hanya soal Badan Pengawas Pemilu Bawaslu misalnya, tetapi ini semuanya termasuk kita sebagai masyarakat misalnya, ini sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Ya, kalau misalnya ada dugaan kecurangan, maka kemudian selamat misalnya di Indonesia, di dunia ini tidak kecium baunya karena saking rapihnya ya. Misalnya kecurangannya, dugaannya ini kan sistematis, terstruktur misalnya, kemudian masif ya, sehingga misalnya nggak kelihatan oleh aparat penegak hukum, maka kemudian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan sengaja, sedang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak sudah pasti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun ya perilaku yang kita lakukan semenjak Pilpres di Indonesia ini dilaksanakan, sobat sewot. Tidak hanya sekali lagi depan KPU, depan presiden, depan istana. Ini bukan soal pelantikan, bukan soal kalah menang, tetapi sejak awal kita memang sudah diajarkan oleh para guru, para ulama, hingga baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam Al-Quran kita sudah diperingatkan ya, bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa melakukan satu tindakan amal ya yang tidak baik, maka kelak nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun ya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejelekan dan ya, kejelekan juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Amal soleh juga akan ada ada ganjaran pahalanya. Nanti kita tinggal petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat sewot semuanya yang nonton Sewot TV, yang aktif bareng saya, diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal, bahwa memang kecurangan itu memang kadang-kadang berangkat dari diri sendiri, tetapi juga kadang-kadang ada paksaan, misalnya semacam ada intimidasi, kita harus curang misalnya ya kan. Tetapi semua itu nggak usah kita la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alhamdulillah ya, meskipun kita hari ini dengan berbagai macam kehidupan yang luar biasa ya, dekadensi moral yang sangat luar biasa di tahun 2024 ini gitu kan, tetapi kita alhamdulillah terlahir sebagai umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Nabi Muhammad bersabda begini, sobat sewot,
innama syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku, kata Rasulullah, li ahlil kabairi min ummati, juga akan menyasar umat-umatku yang pendosa-pendosa kelas kakap, gitu kan. Jadi kita yang ahli maksiat, kita yang ahli dosa besar kepada Allah, kepada Rasulullah, kita insya Allah masih punya satu peluang yang sangat luar biasa dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad, yakni peluang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak yang langsung diberikan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama syafaati, sesungguhnya syafaatku, kata baginda Nabi, li ahlil kabairi, bagi orang-orang yang ahli dosa besar sebesar apapun, gitu kan. Min ummati, dari umatku, kata baginda Nabi besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dilahirkan di Indonesia sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.